Ya saya kan juga geli-geli, enak gitu kan. Jempol kaki diemut, tangan diemut, semuanya diemut sama Pak Bowo itu. Akhirnya, ya semalaman ketemunya saya tidak tidur. Selesai, duduk berdekatan, lalu gituan lagi. Duduk deket lagi, gituan lagi. Saya itu merasa badan saya capek semua. Saya sempat bilang ke Pak Bowo, kalau saya itu pengen ngajak pulang saja saat itu. Tapi kata Pak Bowo, ya mana ada bis, malam-malam begini, ya harus besok pagi lah. Kan ritualnya juga harusnya semalaman. Lagi pula, kendaraan dari Kemukus ke Terminal Sragen aja nggak ada. Ya karena saya juga nggak tahu, saya menurut aja. Saya kan juga jarang bepergian jauh. Dan di malam itu, kalau saya ngitung dalam satu malam itu, Pak Bowo gituin saya, ada kalau 8 kali. 8 kali, ya Allah, ludes saya. Saya itu sampai lemes, padahal kalau dilihat fisiknya, Pak Bowo itu tua, tapi dia kok sangat kuat gituannya dengan saya. Sampai 8 kali, ya kayak orang yang kalap di malam pengantin baru lah. Saya sampai heran di situ. Akhirnya, kami ketemu pagi. Ya akhirnya, ya ndak tidurlah saya semalam itu. Dan saat itu juga, sudah terdengar suara sola-sola. Sudah subuh. Lalu di situ, karena sudah subuh, saya pun mandi-mandi, bersih-bersih badan, karena persiapan mau pulang. Setelah badan bersih, saya keluar. Lah di situ, saya itu digarap lagi sama Pak Bowo. Ya ampun, orang ini benar-benar. Jadi ya, akhirnya habis digarap itu, ya saya mandi lagi. Dan setelah itu, akhirnya, ya mau nggak mau karena waktu sudah pagi, saya dan Pak Bowo pun bersih-bersih, mandi-mandi. Lalu saya menghadap ke juru kunci dengan Pak Bowo untuk berpamitan. Setelah itu, kami pulang. Saya dan Pak Bowo naik bis. Selama di bis, kami pun juga tukar nomor handphone. Jadi, saya menyimpan nomor handphone Pak Bowo. Pak Bowo juga menyimpan nomor HP saya. Setelah sampai di terminal dekat rumah, kami pun berpisah. Pak Bowo pun pulang ke rumahnya. Saya pun pulang ke rumah saya sendiri. Hari-hari berikutnya, saya kontak-kontakan dengan Pak Bowo. Pak Bowo sempat bilang ke saya, kalau pesugihan ini akan sempurna bila dilakukan sebanyak 7 kali. Jadi itu dilakukan selama 7 kali, Kamis malam Jumat. Pon. Dan berikutnya tak terasa, sudah waktunya melakukan ritual kedua. Ritual kedua ini pun kita lakukan dengan sama, ritme yang sama, jadwal yang sama, kegiatan yang sama. Dan seperti biasa, 8 kali lagi Pak Bowo melakukan kegiatan seperti itu ke saya. Lalu berikutnya, di ritual ketiga. Ritual ketiga pun sama, kekuatannya juga sama. Meskipun orangnya setua itu, dia juga masih mampu. Dan setelah ritual ketiga itu, mendadak suami saya datang dari perantauan. Karena suami saya sebelumnya adalah merantau di luar pulau. Dan dia datang dengan membawa beberapa modal, meskipun tidak terlalu besar dari modal suami itu. Saya akhirnya membuka warung kecil-kecilan. Tapi di situ saya juga bingung. Ini kalau suami saya di rumah, gimana saya melakukan kegiatan ritual keempat ini sama Pak Bowo? Tapi, saya tidak ambil pusing lah, sementara biar waktu yang berjalan. Saya buka saja warung itu dengan modal seadanya. Dan dari modal awal yang sangat sedikit itu, saya buka rumah makan yang kecil itu. Ternyata, pembelinya sangat ramai. Saya sampai kewalahan. Benar-benar ramai. Saking ramainya, pembeli-pembeli itu sampai makannya di luar warung. Jadi warung saya sudah tidak cukup, karena warung saya